Banyak orang yang beranggapan untuk konten itu butuh iPhone, dan gak masalah, mau iPhone 11 juga gak masalah. Tapi apakah benar iPhone 11 ini sebagus itu kameranya? Dan masih layak gak sih dipakai di 2024? Nah, untuk tahu sebagus apa kamera iPhone 11 ini, kita bandingin dengan kamera iPhone 15 Pro Max. Kita lihat sejauh perbandingannya. Oke, untuk mulai video ini, coba kamu bandingkan foto berikut dan tentukan mana yang diambil pakai iPhone 11 dan mana yang diambil pakai iPhone 15 Pro Max. 1, 2, 3. Dan ini jawabannya. Apakah jawaban kamu benar? Sebenarnya mirip-mirip aja ya. Sekarang aku coba ke video. Dan ini hasilnya. Apakah jawaban kamu benar? Pada perbandingan ini, biar adil, yang aku bandingkan adalah kamera utamanya atau pilihan 1 kali dan kamera wide-nya 0,5 kali. Karena iPhone 11 cuma punya 2 kamera, nggak adil dong kalau hasil zoomnya juga dibandingin. Oke, settingannya semua auto, nggak ada yang pakai ProRes dan nggak pakai HDR juga. Fotonya juga nggak pakai color grading sama sekali, apa adanya. Nah, sekilas saja untuk spesifikasi. Untuk kamera utamanya, resolusinya jelas beda dong. iPhone 15 Pro Max punya resolusi 48 megapiksel dengan aperture f1.78. Sementara iPhone 11 punya resolusi 12 megapiksel dengan aperture f1.8. Untuk kamera wide-nya itu sama-sama 12 megapiksel, walaupun harganya jauh beda. Tapi aperture iPhone 15 Pro Max itu di f2.2, sementara iPhone 11 di f2.4. Kedua iPhone ini udah sama-sama ada OIS yang bisa buat pengambilan gambar dan video jauh lebih stabil, tapi di iPhone 15 Pro Max jelas lebih stabil karena udah pakai second generation-nya lah dari OIS-nya. Untuk foto, fitur iPhone 15 Pro Max jelas punya lebih banyak. Naik mode portraits, photographic style, macro, dan Apple Pro RAW yang di iPhone 11 nggak ada. Untuk video sama-sama udah bisa 4K sampai 60 frame per second maksimalnya. Slow motion juga sama-sama maksimal di Full HD 240 fps. Nggak ada pilihan 4K untuk slow motion, padahal beda harganya udah banyak banget ya. Sama seperti foto, di video pastinya iPhone 15 Pro Max punya fitur yang lebih banyak. Ada Action Mode, HDR Video with Dolby Vision, dan ProRes, yang sebenarnya ketiganya juga jarang gue pakai. Dan nggak kita uji di sini karena iPhone 11 nggak ada fitur itu. Oke, langsung aja lah ya, nggak usah terlalu banyak membahas spesifikasi. Mungkin kita mulai dari video dulu kali ya, biar enak. Oke, here we go. Video pertama adalah video anakku. Dengan kamera utama bisa dilihat kalau warna dari iPhone 15 Pro Max itu lebih akurat dan lebih enak ngelihatnya dibanding di iPhone 11. Depth of field di iPhone 15 Pro Max antara objek dan background-nya juga lebih kerasa. Background-nya itu lebih ke blur gitu loh. Noise-nya ada, cuma nggak kelihatan banget. Apalagi di iPhone 15 Pro Max, noise-nya bisa dibilang nggak ada. Kalau di zoom, detailnya juga lebih tajam di iPhone 15 Pro Max. Lanjut dengan kamera wide, iPhone 15 Pro Max masih bisa ngejaga kualitasnya meskipun nggak sebagus kamera utamanya. Di iPhone 15 Pro Max lebih terang tapi dengan noise yang lebih sedikit dibandingkan di iPhone 11. Noise di iPhone 11 itu udah parah banget sih. Ini jelas karena aperture di kamera wide itu cukup jauh antara iPhone 15 Pro Max yang f2.2 dengan iPhone 11 yang f2.4. Lanjut dengan cahaya yang lebih minim. Warnanya kali ini lebih terang di iPhone 11 meskipun jadi kelihatan exposure-nya terlalu coba untuk nerangin. Noise-nya kelihatan banget di iPhone 11 dan ketika zoom, detailnya sama-sama kurang tajam. Ya, tapi mendingan di iPhone 15 Pro Max. Lanjut masih di IKEA, hasil kamera utama dari iPhone 11 sebenarnya masih bisa diandalkan. Meskipun kadang hasilnya agak terlalu kuning kalau di indoor seperti ini. White balance-nya mendingan di iPhone 15 Pro Max yang putih dan enak gitu ngelihatnya. iPhone 11 terlalu kuning ya, tapi masih oke lah kalau dalam ruangan dengan pencahayaan yang cukup bagus seperti di IKEA ini. Dan secara warna jelas, aku lebih suka iPhone 15 Pro Max. Dan kalau di zoom beberapa kali, sebenarnya masih cukup oke, masih kelihatan. Di iPhone 11 juga masih kelihatan. Seperti ini nih, masih kelihatan tulisan dan hal lain itu masih bisa kelihatan banget. Kesimpulan, video di IKEA ini perabotannya bagus. Enggak sih. Untuk ngerekam orang secara close up, iPhone 15 Pro Max itu jauh lebih baik. Dan untuk indoor secara keseluruhan, iPhone 15 Pro Max jelas mengungguli iPhone 11. Tapi nggak terlalu jauh perbedaannya. Nggak seperti harganya yang jauh banget ya bedanya. 6 juta dengan 23 juta. Tapi store-nya beda ding. Lanjut di outdoor. Dan pertama yang ingin aku bahas tentu saja kestabilan. Optical Image Stabilization. Ini iPhone 15 Pro Max-nya jelas nggak pakai action mode biar adil. Nah, dari video ini kita jelas bisa lihat iPhone 15 Pro Max itu lebih stabil dan lebih smooth perpindahan antar frame-nya. iPhone 11 masih oke, masih enak dilihat, tapi goyangannya cukup shaky. Nggak parah, tapi goyang dan kadang-kadang agak patah antar frame-nya. Di iPhone 11 karena kurang stabil, kadang detailnya itu kurang dapet dan muncul noise.
Meskipun iPhone 15 Pro Max juga nggak terlalu bagus detailnya pas perpindahan antar frame-nya. Video ini aku ambil di jam 6 pagi, jadi sinar matahari belum full dan bisa kita lihat noise-nya sedikit lebih banyak di iPhone 11 dibanding iPhone 15 Pro Max. Kalau keluarnya kencang, jelas dua-duanya goyang parah, tapi jelas lebih enakan iPhone 15 Pro Max dong, walaupun nggak pakai action mode. Kesimpulannya secara image stabilization, susah banget stabilization. iPhone 15 Pro Max jauh lebih stabil dan jauh lebih smooth dibandingkan dengan iPhone 11. Lanjut, masih di outdoor. Secara exposure, sepertinya settingan iPhone 11 ini agak memaksa dan terkesan terlalu terang di beberapa kondisi. Jadi buat detailnya itu kurang sebagus iPhone 15 Pro Max. Hasilnya bagus, tapi kan lawannya iPhone 15 Pro Max ya. Bagus aja nggak cukup dong. Secara warna sebenarnya nggak terlalu berbeda ya. Kadang aku lebih suka warna dari iPhone 11, kadang aku lebih suka dari kamera iPhone 15 Pro Max. Beda banget dengan performa saat indoor yang warnanya itu jauh banget. Kalau di outdoor secara warna bedanya itu tipis banget. Yang paling jelas beda warnanya adalah pas objek kecil dekat dengan kamera seperti buah apa ini? Buah pohon cemara kayaknya. Di iPhone 15 Pro Max itu warnanya lebih warm. Sementara autofokusnya keduanya cepat dan akurat. Perpindahan autofokusnya sama-sama smooth menurutku. Di kamera wide juga sama-sama bagus. Memang detailnya sedikit berkurang ketika pakai wide, tapi masih oke lah. Masih kurang, tapi nggak jomplang banget sama iPhone 15 Pro Max. Kesimpulannya untuk outdoor, ya ada bedanya tapi nggak terlalu jomplang. Dan hasil iPhone 11 itu bagus. Cuma baik lagi lawannya iPhone 15 Pro Max yang terlalu mahal. Jadi bagus banget. Lanjut slow motion. Slow motion ini hampir nggak ada bedanya. Mirip banget. Detail air mengalirnya ya sama-sama aja. Detail rumputnya sama juga. Nggak ada yang beda banget gitu. Ini seperti nggak ada kelebihan yang berarti dari iPhone 15 Pro Max dibandingkan iPhone 11 kalau berbicara slow motion. Lanjut low light. Low light di wide camera dulu. Ini hasilnya jauh banget. iPhone 11 noise-nya parah banget. Nggak bisa diandalkan. Dilihat dari biasa aja, tanpa di zoom, itu udah kelihatan noise-nya banyak banget. Apalagi kalau di zoom. Nggak kelihatan banget ini HP premium di 2024. Kalau di 2019 mungkin masih oke lah ya. Hasil dari iPhone 11 itu kayak ada asap atau distorsi gitu ya. Exposure-nya sangat maksa tapi sensornya nggak mampu. iPhone 15 masih enak, cuma kalau di zoom ya kelihatan juga noise-nya. Tapi masih oke, nggak terlalu mengganggu. Masih bisa ditolong pas editing dengan turunan exposure-nya. Kalau iPhone 11, kayaknya ini udah nggak bisa ditolong deh. Susah banget untuk buat videonya jadi mendingan. Secara detail ya jauh banget lah ya. Noise aja udah jauh banget. iPhone 11 sama iPhone 15 Pro Max di kamera wide-nya ini jauh banget. Kamera utama iPhone 15 Pro Max itu jauh lebih baik dari segala aspek. Noise-nya nggak kelihatan kalau dibandingin sama iPhone 11 yang noise-nya cukup banyak di mana-mana. Nggak hanya di bagian yang gelap, nggak hanya di bagian yang hitam. Di bagian yang ada cahayanya itu juga noise-nya lumayan. Detailnya nggak dapet. Nggak gimana-gimana dan nggak tajam sama sekali. Ya seperti membendar gitu cahayanya. Kesimpulan untuk low light, ini jauh banget kualitasnya. Oke, cukup untuk video, lanjut bahas foto.